Sikok 23, lanjutlah. Selamat siang Sobat Peradilan dimanapun kalian berada, dan juga teman-teman peradilan yang selalu stay di akun atau juga di YouTube-nya PN Bugligau. Jadi hari ini kita berjumpa lagi di YouTube PN Bugligau, tentunya di program andalan kita, yaitu podcast Pelupo. Pengadilan Negeri Bugligau Pelupo Podcast. Waduh, hari ini kita masih bahas tentang pos bakum nih, Sobat Peradilan ya. Kalau kemarin di minggu kemarin tadi sudah bahas pos bakum juga dengan Bapak Edward Antoni SHMH dari pos bakum Madil dan juga pos bakum PN Bugligau. Jadi hari ini kita bakal mengupas lebih rinci lagi, lebih detail lagi tentang pos bakum ini. Tentunya hari ini dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Bahkan ini adalah sosok wanita yang inspirasi di PN Bugligau. Wajahnya sudah berseri-seri, kita sapa dulu. Selamat siang Mami Lina. Selamat siang Mas Fandi. Ini panggil Mas atau Abang ini? Mas aja kayaknya. Mas aja ya. Abang kayaknya terlalu hangat ya. Baik, Mas Fandi jadi Mas ya. Fandi. Iya. Nah, jadi ini panggilan akrab Mami Lina ini adalah Mami ya, Mami ya. Iya. Tapi nama lengkap beliau adalah Lina Safitri Tazili SHMH. SH. Oh ya, masih mancing padahal ya. Tapi diaminin Mami ya. Amin. Saya Sudah sempat sih MH cuma tapi karena pindah ke akhirnya nggak selesai. Oh gitu. Insya Allah nanti doain ya. Teman-teman peradilan ya. Sehat Mami ya. Alhamdulillah, wa syukurillah sehat. Alhamdulillah. Cantik sekali hari ini. Terima kasih. Dipaksa-paksain ya. Dipaksa-paksain. Tapi Mami memang setiap hari cantik dan juga merawat ya. Sepatunya nomor Sepatunya berapa? 43. Langsung nyiapin jawabannya. Iya. Mami, hari ini kita bakal bahas tentang pos bakum nih Mami. Iya. Mungkin teman-teman peradilan juga sudah tahu sedikit banyak karena minggu kemarin kita juga udah bahas hari dengan Pak Edward Antoni tentang pos bakum, yaitu pos bantuan hukum. Betul. Tapi ini sobat peradilan ya, sedikit informasi bahwa Mami ini adalah hakim pengawas kepaniteraan hukum di PN Bugligau Mami ya. Iya, makanya hari ini kita ngobrol tentang pos bakum langsung dengan hakim pengawas kepaniteraan hukum, karena sejatinya pos bakum ini di bawah kepaniteraan hukum ya Mami. Iya betul. Jadi sudah berapa lama Mami di sebagai hakim pengawas? Kalau untuk di pengawas bagian hukum kurang lebih 1 tahun lebih ya, karena sebelumnya kan menjadi pengawas di PTSP. Jadi 1 tahun lebih sesuai dengan SK Ketua Pengadilan. Betul. Jadi sudah 1 tahun lebih juga mengelola pos bakum ya Iya, Mami. Jadi betul. insya Allah hari ini Mami akan menjelaskan tentang pos bakum yang sedikit banyaknya harus diketahui oleh masyarakat juga. Iya, karena kebetulan juga kan pos bakum tahun ini Mahkamah Agung itu mengadakan lomba pos bakum. Jadi mau tidak mau kita dari pos bakum harus lebih aktif. Betul. Untuk mengikuti lomba tersebut karena sudah masuk dalam finalis. Betul. Apalagi PN Bugligau juga termasuk yang disorot selalu di Sumsel Mami ya, Iya. karena kemarin baru naik kelas jadi kelas 1A. Selamat dulu ya. Itu juga tidak lepas dari dukungan sobat peradilan ya. Nah, BTW ini sobat-sobat peradilan podcast Pelupo PN Bugligau, Mami ini lahir di Palembang. Iya betul. Berarti pacak bakso itu ya. Adonian. Mami ya. Lahir di Palembang 10 Agustus 1980. Iya udah tua ya. Oh udah, Mami nggak ngomong ya. Enggak loh, Mami masih cerah. Nomor baju. Cepat tinggal. Gitu satu lagi. Iya baik. Jadi Mami ini S1 ilmu di Universitas Muhammadiyah Palembang. Iya betul. Yang dari dulu di Palembang Mami ya. Iya, tapi kalau SMA-nya sempat di Pondok Pesantren Al-Amin Madura. Jadi sempat kuliah juga di sana, cuma karena harus pulang, jadi ngulang lagi kuliahnya di Muhammadiyah. Tadinya di Jawa. Di Jawa. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang pos bakum, jadi pos bantuan hukum. Kemarin sudah bahas juga dengan Bapak Edward Antoni. Iya, selaku ketua pos bakum Madin. Iya, betul. Kita ya. Jadi kemarin beliau sudah menjelaskan sedikit banyak, tapi kita bakal bahas lagi sesuatu hal yang lebih rinci dan juga lebih detail dan bermanfaat bagi sobat peradilan. Nah, Mami, kemarin ada juga informasi nih. Sobat peradilan juga bertanya dengan kita dengan di pengadilan, tahapan untuk menjadi pos bakum itu
di mana? Oh, apakah bisa masyarakat umum, apakah ada syarat-syarat tertentu gitu? Baik. Untuk tahapan menjadi posbakum, khususnya posbakum di Pengadilan Negeri Indonesia, ya Pengadilan Negeri Lubuk Linggau khususnya, itu di pembentukan posbakum itu sendiri sudah ada dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014. Tentunya ada di pasal ke-23 ayat 2, di mana bunyinya itu pembentukan posbakum pengadilan dilakukan secara bertahap seperti itu. Nah, tahapannya adalah pertama tentunya kita disahkan dulu oleh surat keputusan ketua pengadilan negeri tersebut. Jadi setelah SK dari ketua pengadilan negeri keluar, pembentukan panitia seleksi lembaga pemberi layanan posbakum, di mana selanjutnya panitia setelah keluar SK tersebut, panitia melakukan rapat untuk persiapan seleksi posbakum. Nah, untuk rapat itu sendiri tahapannya setelah panitia rapat, kemudian tahap pertama itu melakukan publikasi. Ya, panitia setelah dibentuk oleh SK, kemudian panitia melakukan publikasi atau pengumuman mengenai akan dilaksanakannya seleksi lembaga pemberi layanan bantuan hukum. Nah, di sana publikasi tersebut tentunya mengisi tentang adanya, mengumumkan kita persyaratan dan waktu pendaftarannya kepada lembaga-lembaga hukum yang ingin mendaftar menjadi posbakum di PN kita. Nah, kemudian masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua itu setelah kemudian berkas pendaftaran kita terima, panitia seleksi melakukan pemeriksaan dokumen dan evaluasi dokumen. Ya, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum tertanggal tentang petunjuk pelaksanaan Perma nomor 1 tahun 2014, di mana ada kriterianya sendiri, Mas Fardi. Kriteria peserta seleksi lembaga posbakum itu yang pertama tentunya dia memiliki nama lembaga. Nama lembaga. Ya. Kemudian dia memiliki alamat yang jelas. Lembaga ada, kemudian alamatnya yang jelas, artinya dia ada kantor ya. Nah, kemudian satu lagi, dia memiliki wilayah di PN setempat. Oh, jadi masih wilayah harus begitu. Misalnya dia mau mendaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau nih, artinya dia harus punya atau punya kantor, berkantor di sekitaran PN Lubuk Linggau. Kemudian bentuk lembaganya jelas, seperti terdaftar. Iya. Kemudian dia memiliki struktur kepengurusan lembaga, artinya dia ada petugas, ada ketua, ada staf, ada advokat, minimal 1 orang advokat yang beracara. Kemudian tentunya karena dia lembaga memiliki akte pendirian lembaga. Kemudian terakhir syaratnya adalah memiliki SK Kemenkum dan HAM seperti itu. Nah, kemudian setelah tahapan pertama, tahapan kedua, dilanjutkan dengan tahapan ketiga. Setelah kemudian syarat-syarat tadi itu dipenuhi, maka setelah evaluasi dan pemeriksaan dokumen oleh panitia seleksi, selanjutnya kita ada tes kualifikasi atau wawancara. Jadi ya setelah kita pemeriksaan berkas, kemudian kita melakukan wawancara. Nah, untuk wawancara ini tentunya syarat akhir ya untuk lolos pada tahap sebelumnya. Dari hasil tes kualifikasi dan wawancara ini, panitia seleksi tentunya nanti akan memilih 1 lembaga hukum yang terbaik untuk menjadi posbakum PN Lubuk Linggau. Nah, jadi sebenarnya teman-teman yang sudah terpilih di posbakum ini adalah orang-orang yang terpilih ya, Mas? Iya, betul. Dan terseleksi terseleksi yang terbaik karena memang tahapannya dipikirkan secara detail, secara rinci, itu semata-mata untuk memberi yang terbaik juga untuk masyarakat di sana. Iya, pengguna layanan posbakum. Masyarakat yang ingin mencari bantuan hukum ke posbakum sudah tepat dengan orang-orang yang terpilih, terseleksi dengan baik. Iya. Nah, jadi Mami, sebenarnya kriteria lembaga pemberi layanan posbakum itu ada atau gimana bentuknya gitu, kriteria pemberi layanan? Baik. Untuk kriteria
lembaga pemberi layanan posbakum itu tentunya kita mengacu kepada Perma nomor 1 tahun 2014 ada di pasal 27, di mana kriterianya itu tidak jauh berbeda dengan yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, dia harus berbentuk badan hukum, kemudian berdomisili di wilayah hukum pengadilan, kemudian tentunya harus memiliki pengalaman dalam menangani perkara atau beracara di pengadilan. Paling tidak dia memiliki minimal 1 orang advokat, kemudian memiliki staf atau anggota yang nantinya akan bertugas di posbakum. Karena pengguna layanan posbakum yang datang itu bukan hanya kita terima saja, melainkan nanti kita selaku petugas ya. Kenapa dibutuhkan petugas di sana? Karena begitu ada pengguna layanan datang, petugas harus memberikan beberapa formulir yang harus diisi. Salah satunya ketika pengguna layanan setelah menyerahkan KTP untuk diarsipkan, fotokopi KTP untuk diarsipkan, kemudian pengguna layanan juga nanti akan disodorkan surat ya atau kertas lah seperti itu, kertas yang nanti akan diisi namanya surat. Artinya formulir telah melaksanakan pelayanan di posbakum. Jadi itu pun setelah dia melaksanakan pelayanannya ya. Kemudian terakhir juga menyerahkan surat tidak mampu seperti itu. Nah, itulah fungsi petugas di sana. Selain dari melaksanakan tugas-tugasnya selaku staf atau petugas. Nah, kemudian juga tentunya kriteria lembaga itu ya harus lulus tes kualifikasi yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Nah, apabila nanti ada yang akan menyertakan mahasiswa untuk bertugas di posbakum, ya syaratnya adalah harus telah menempuh 140 SKS. Dan lulus mata kuliah hukum acara serta praktek hukum acara selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang advokat atau sarjana hukum atau sarjana syariah. Jadi itu kriteria lembaganya. Iya. Jadi memang dari posbakumnya juga memberi layanan yang terbaik juga. Iya, harus. Nah, tapi ini ketika proses seleksi gitu publikasi itu biasanya kita publikasi dari PN. Betul. Dari PN. Nah, biasanya publikasinya pakai media apa? Karena masyarakat juga untuk kedepannya mungkin ada yang ingin bergabung dengan posbakum PN Lubuk Linggau gitu kan, ingin memantau informasi-informasi tentang seleksi. Baik, tentunya ya kita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau setiap yang namanya pembukaan posbakum ya, semua pengumuman mulai dari pengumuman awal dibukanya pendaftaran posbakum, kemudian pengumuman tahap evaluasi dan pemeriksaan dokumen, kemudian pengumuman tes kualifikasi dan wawancara, serta pengumuman lembaga terpilih kita publikasikan melalui website yang kita punya, kemudian papan informasi juga, kemudian serta media sosial di PN Lubuk Linggau. Artinya kita harus sedemikian mungkin sehingga publik dapat mengetahui alur penerimaan posbakum tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi harus transparan, mulai dari pengumuman awal, kemudian hasil seleksinya, kemudian kualifikasi penilaian, kemudian wawancaranya sampai dengan akhir kita publikasikan melalui media-media di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Jadi transparan sekali. Jadi juga teman-teman pengacara dan juga lembaga-lembaga hukum yang di luar pengen bergabung dengan posbakum PN Lubuk Linggau sebenarnya tidak ada alasan kalau dapat informasi. Jadi dan itu pun sesuai dengan SOP-nya ada waktu-waktunya seperti itu. Jadi tahapan-tahapan itu kita publikasikan dengan hari-hari yang sudah ditentukan. Jadi tidak sesuai dengan aturan kita sendiri, tidak, karena sudah ada SOP-nya. Misalnya secara nasional. Misalnya nanti untuk publikasi tahapan demi tahapan itu 3 hari atau 5 hari seperti itu. Jadi bukan dari aturan kita, tapi memang sudah ada aturannya untuk publikasi. Tapi sebenarnya masyarakat itu perlu tahu juga sih sebenarnya posbakum itu untuk apa sih gitu? Oh ya begitu ya. Oke. Posbakum itu kan artinya pusat bantuan hukum ya, pos bantuan hukum ya. Nah, kalau posbakum pengadilan itu layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan negeri. Jadi setiap pengadilan negeri itu ada posbakumnya. Nah, untuk apa? Kenapa harus ada posbakumnya? Ya, untuk memberikan layanan hukum
berupa informasi, kemudian konsultasi, advice hukum, dan juga pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh pengguna layanan pos vakum. Siapa aja nih yang bisa? Semua pengguna layanan yang memiliki keperluan untuk pos vakum seperti itu yang saya sebutkan tadi, informasi tentang hukum, kemudian konsultasi hukum, advice hukum, ya, tapi lebih kepada kita yang tidak mampu. Makanya nanti pengguna layanan pos vakum itu begitu mereka datang, mereka harus menunjukkan dulu surat tidak mampu. Itulah kita. Iya, begitu. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan peradilan umum seperti itu, ya. Jadi dalam Perma nomor 1 tahun 2014 itu pasal 22 ayat 1 mengatakan setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum dapat menerima layanan pos vakum gratis. Artinya, iya betul. Masyarakat juga nggak dipungut biaya. Enggak sama sekali. Iya, karena kita nanti akan berbicara mengenai apa kewajiban dan larangan pos vakum. Nah, salah satunya kita buka bahwa pelayanan pos vakum itu gratis, ya, tidak boleh dipungut biaya karena itu sebuah larangan, dan itu juga sudah diatur dalam Perma nomor 1 kalau tidak salah di pasal 30 tentang larangan pos vakum. Tetapi kalau misalkan ada petugas pos vakum gitu nih yang melakukan larangan-larangan itu atau melakukan pelanggaran, sanksi untuk si petugas atau gini deh, masyarakat bisa ngadukannya kemana gitu? Oh ya, kalau itu semua pengaduan atau keluhan dari masyarakat khususnya yang pengguna layanan pos vakum, kita menyediakan layanan pengaduan langsung ke bagian PTSP. Oh, ada di kita juga, iya tentu di setiap PN pasti ada. Jadi ada juga kita menyediakan kotak pengaduan seperti itu. Kalau misalnya memang pengguna layanan mau langsung ke loket pengaduan bisa seperti itu. Ya, tapi kalau yang di PTSP pengaduan itu apakah itu untuk wadah mengadukan tentang layanan pos vakum aja atau apa saja yang bisa diadukan oleh masyarakat ke pengaduan di PTSP itu? Karena kita fokusnya ke pos vakum, ya, jadi tentunya pengguna layanan pos vakum apa-apa yang menjadi layanan di pos vakum, jika ada keluhan atau pengaduan yang tidak sesuai, konteksnya ke pos vakum seperti itu. Jadi silakan datang ke PTSP. Jadi sobat peradilan juga bisa datang langsung di PTSP PN dimanapun, terutama di kita bisa ada bagian pengaduan. Iya, betul. Jadi mereka bisa kita layani dengan baik. Jika pelayanan itu tidak sesuai di pos vakum, bisa melakukan pengaduan. Nah, sanksinya nih kira-kira. Iya, baik. Petugas itu dapat apa sih? Iya, oke. Sebelum kita bicara mengenai sanksi atau pelanggaran, ya, kita harus dulu membicarakan mengenai kewajiban hukum. Iya, kewajiban dari petugas layanan, ya. Sebagaimana dalam Perma nomor 1 2014 pasal 28 kalau tidak salah, ya. Itu ada kewajiban pemberi layanan pos vakum atau petugas pos vakum pengadilan. Yang pertama tentunya harus memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab. Itu harus, ya. Kita katakan apa itu profesional? Sebagaimana dalam ayat 1 adalah bersungguh-sungguh, Mas Mardi. Jadi kita memberikan layanan pos vakum itu dengan profesional, artinya dengan bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh itu bagaimana? Sesuai dengan ayat 1 tadi bahwa kita harus memberikan berdasarkan keahlian, kemudian kompetensi, wawasan, dan tingkat pendidikan seperti itu. Nah, jadi artinya bagaimana pemberi layanan pos vakum pada pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat. Artinya diukur dari situ, atau gelar sarjana hukum atau gelar sarjana syariah. Jadi tingkat pendidikannya memang dikhususkan seperti itu. Jadi kalau sudah memenuhi itu dianggap sungguh-sungguh. Iya. Nah, kemudian bicara lagi tentang tadi kita harus profesional dan bertanggung jawab, ya. Nah, bertanggung jawab ini sebagai pada ayat 1 juga menerangkan bahwa
bertanggung jawab itu ya harus memiliki ilmu pengetahuan hukum, karena pengguna layanan Posbakum itu sesuai dengan layanan Posbakum adalah memberi konsultasi hukum, seperti itu. Jadi dia harus memiliki dong ilmu-ilmu hukum ya, baik hukum material maupun hukum formil, ya secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikan. Kemudian kewajiban selanjutnya petugas atau pemberi layanan Posbakum memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat. Jadi informasi yang mereka berikan itu nggak boleh asal-asalan. Jadi harus yang akurat, harus yang jelas, seperti itu. Kemudian mereka juga harus memberikan konsultasi atau etis hukum yang seimbang dan komprehensif. Seperti itu. Seimbangnya seperti apa? Pada ayat 5 Perma 1 nomor 2014, artinya seimbang itu mengutamakan kepentingan penerima layanan Posbakum pengadilan. Jadi mereka harus mengutamakan terlebih dahulu kepentingan pelayanan ya, penerima layanan ya. Artinya kenapa harus dipentingkan? Karena mereka tentunya meminta layanan kita untuk mencapai keadilan tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan ya secara hukum, seperti itu. Nah, kalau untuk memberi informasi tentang hukum kepada masyarakat ini, apakah ada kewajiban dari Posbakum itu sendiri? Apakah memang kita sifatnya menunggu saja? Kalau ada masyarakat yang ingin tahu tentang hukum, kita baru memberi informasi tentang hukum, atau kita ada kewajiban kita datangi masyarakat gitu? Sepanjang Perma nomor 1 2014 itu kita memberikan konsultasi hukum kepada pengguna layanan. Artinya begitu ada pengguna layanan kita siap untuk melayani. Iya, betul. Nah, tadi saya sambung kembali mengenai komprehensif ya. Komprehensif sebagaimana dalam ayat 5 juga, artinya itu kita harus memberikan konsultasi atau etis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materi maupun hukum formil. Kenapa? Nah, sehingga layanan Posbakum pengadilan itu kan tentunya fokusnya untuk mencapai keadilan ya, yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya. Nah, syarat selanjutnya banyak ini Mas Madis ya. Karena kita bicara tentang isi dari pasal 28 Perma nomor 1 tahun 2014 ya. Nah, ya. Jadi kita ini kan sekaligus sosialisasi ya, karena kita momennya sosialisasi agar masyarakat itu tahu ya informasi tentang Posbakum, dan juga dalam hal pengadilan bekerja sama dengan lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan, ada nanti pembuatan dokumen hukum yang dilakukan oleh sarjana hukum atau sarjana syariah. Tapi pembuatan dokumen itu ya harus mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari advokat atau lembaga pemberi layanan Posbakum. Jadi nggak bisa asal-asalan, harus ada izin tertulis kepada lembaganya, seperti itu ya, dari lembaganya. Iya. Kemudian tentunya kewajiban yang selanjutnya adalah ini yang paling penting ya, dari kesekian yang penting ya, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari pengguna layanan. Jadi baik itu merahasiakan data, merahasiakan apa yang dikonsultasikan. Karena yang dikonsultasikan otomatis pasti masalah. Iya, betul. Kemudian menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, kemudian perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia, seperti itu. Nah, apalagi ya, kita di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kan punya, maksud saya akan menyinkronkan dari inovasi ini ya. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau itu kan punya inovasi ya, inovasi namanya Laju Prima. Nah, artinya bagaimana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau mampu memberikan pelayanan yang sedemikian rupa. Laju Prima adalah pelayanan salah satu inovasi ya, inovasi layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan khususnya di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau bagian kota ya, maksudnya ya kota. Itu bisa dijemput berkasnya, kemudian mereka masyarakat warga ini mau pelayanan apa, yang dia penyandang disabilitas, yang dia tua, yang sekiranya nggak bisa jalan ke kantor, kita jemput. Itulah inovasi kita. Berkasnya, iya, berkasnya kita jemput, hasilnya kita angkat. Nah, ini berkesinambungan sekali dengan
Perma nomor 1 tahun 2014 ini ya, artinya bagaimana kita menciptakan pelayanan prima ya untuk penyandang disabilitas, karena kadang hanya ada program tapi kita nggak bisa jalani. Tapi kita sekarang Pengadilan Negeri Lubuk dengan adanya inovasi laju prima, artinya kita betul-betul memahami kondisi pasien disabilitas, orang tua atau orang yang tidak bisa gitu ya, gitu. Iya. Nah, kemudian juga menghindari konflik kepentingan. Misalnya ada kepentingan perkara, nah ini kita harus hindari seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan atau dokumentasi berkas penerima layanan. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa fungsi dari petugas di pos bakum harus menghasilkan berkas-berkas tersebut, mulai dari KTP, surat keterangan tidak mampu, kemudian mengisi formulir bahwa pengguna layanan sudah melaksanakan layanannya dengan baik. Nah, kemudian intinya kita harus betul-betul memperhatikan kualitas layanan seperti itu. Nah, kalau tadi kita bicara tentang kewajibannya, maka sebaliknya juga dengan larangannya, Mas Mardi. Iya, ada juga yang salah satu kita sebutkan tadi larangannya itu. Kalau tadi kita menghindari kepentingan, artinya kita harus mengedepankan pelayanan, kemudian kita harus merahasiakan, tidak boleh dikeluarkan identitasnya, kemudian tidak boleh membuka rahasia pengguna layanan. Kemudian kita juga betul-betul harus menghindari hal-hal yang menjadi larangan itu kan. Nah, apalagi kita tidak boleh menerima istilahnya bayaran. Iya, jadi sesuatu hal yang di luar aturan gitu. Karena kalau sampai kita menerima bayaran atau upah ya itu tentunya sudah melanggar dari aturan ada kan begitu. Apalagi kita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau saat ini kan sudah menyandang WBK, dan itu yang harus kita jaga sampai nanti ya, karena jeripaya baik dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Bapak Imam Santoso beserta pimpinan beserta semuanya warga Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sudah berusaha untuk mendapatkan itu, dan harus kita jaga itu. Iya, pos bakum juga menjadi bagian yang bisa menyempurnakan itu kan. Jadi kita tidak boleh memberi janji-janji juga sehubungan dengan layanan atau perkara terkait ya. Kita juga tidak boleh menjamin kepada pengguna layanan, misalnya menjamin bahwa perkara yang ditangani secara gratis oleh pos bakum akan menang, itu tidak boleh juga. Iya, tidak boleh juga, karena itu juga sudah termasuk di dalam butir-butir larangan yang disebutkan dalam pasal 30 Perma nomor 1 2014 tadi. Ya begitu, mungkin sebagiannya seperti itu kan, kebalikannya. Nah tapi nih, kalau memang ada petugas yang melakukan larangan gitu, tidak melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan aturan gitu, nah masyarakat bertanya juga, sanksi apa sih yang didapat? Iya, baik. Kalau kemudian pos bakum melakukan larangan ya, atau hal-hal yang seperti Mas Mardi sebutkan tadi ya, tentunya untuk penjatuhan hukuman ada beberapa tahap, Mas Mardi. Yang pertama tentunya kita melakukan teguran secara lisan dulu ya, secara lisan. Kemudian setelah lisan masih lanjut kepada peringatan tertulis. Tapi kalau misalkan secara lisan sudah kita sampaikan, secara tertulis sudah, tahap terakhir adalah apa? Kita pemberhentian secara sementara. Tapi jika itu pun masih, artinya ya mau nggak mau dong pemutusan hubungan kerjasama. Karena begini, MOU yang sudah kita jalin bersama ya, biasanya kan kita evaluasi nih selama 6 bulan sekali ya. Dan jika hal itu memang sangat urgen diperlukan dalam rangka untuk menegakkan disiplin, ya perlu dijatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan. Artinya kita putus kontrak begitu, dan itu bisa dievaluasi paling tidak minimal 6 bulan satu kali. Panitia seleksi penerimaan pos bakum akan melakukan kembali ya, mengevaluasi kembali ini pos bakum layak nggak masih untuk tetap berada di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kan. Tapi saya yakin dan percaya untuk pos bakum Madin dalam pimpinan Bapak Edward Antoni SHMH mampu memberikan pelayanan terbaik dan
mampu untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya seperti itu. Karena juga memang sudah terseleksi dengan tahapan-tahapan yang sudah Iya betul. ya. Kalau alur-alurnya tadi nanti akan kita sebutkan nanti ya. Betul. Iya. Alur-alur untuk masyarakat mendapat pelayanan pos vakum. Iya. Pertama nih. Ya baik. Jadi sahabat pelupuk podcast ya, sahabat pengadilan ya. Jadi kita akan menginformasikan kepada pengguna layanan pos vakum bagaimana sih untuk bisa datang menggunakan layanan pos vakum. Yang pertama, pengguna layanan pos vakum datang langsung menghadap satpam ya, langsung menghadap satpam, kemudian dari satpam akan dicatat identitasnya, kemudian satpam akan mengantarkan langsung ke ruang PTSP di depan untuk kemudian melaporkan jenis pelayanannya, karena pelayanannya itu masuk ke pos vakum, artinya nanti akan disambut ke bagian pos vakum, bagian umum. Nah, setelah dari PTSP, pengguna layanan akan diberikan kalung, karena kita di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kan banyak nih tamu, ada yang saksi, ada yang persidangan, ada yang kemudian pos vakum. Nah, kita akan berikan kalung ya, kalung sebagai identitas ID card ya, ID card kalungnya. Nah, setelah itu nanti setelah dicatat identitasnya, kemudian pengguna layanan itu diarahkanlah, kita antar ke ruang pos vakum. Di ruang pos vakum disambut oleh petugas, oleh stafnya. Nah, disitulah setelah mereka kemudian layanannya, jadi apa mau informasi hukum, konsultasi hukum, atau pembuatan dokumen. Nah, kita lihat setelah petugas menyeleksi, setelah petugas kemudian mengumpulkan berkas-berkasnya sebagai syarat untuk dokumen yang dihasilkan, nanti setelah selesai mengisi formulir, maka petugas pos vakum mengarahkan kembali pengguna layanan itu ke PTSP ke depan, untuk kemudian di samping melaporkan bahwa pelayanan pos vakum sudah selesai, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau juga punya inovasi terbaru untuk pos vakum. Ya, inovasinya adalah kita ingin melihat sejauh mana pelayanan pos vakum itu terrealisasi dengan baik. Kita meminta kesediaan pengguna layanan untuk mengisi survei, Mas Mardi. Surveinya di mana? Surveinya ada di PTSP secara elektronik ya. Jadi ada 10 pertanyaan yang berkenaan dengan pelayanan ya. Jadi setelah kemudian pengguna layanan kita minta kesediaannya untuk mengisi survei tersebut, dan itu tanpa dipaksa ya, tapi maksudnya ditemani ya, tapi untuk isinya mereka ya bagaimana kepuasannya, walaupun kita bukan alat puas mereka, tapi paling tidak di sana ada poin-poin 10 pertanyaan yang bisa menggambarkan ini pelayanan kita puas apa enggak, nih pelayanan kita baik apa enggak. Dari situlah nanti setiap bulan kita ada rapat bulanan ya, pembinaan pos vakum yang dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Di situ kita bisa print out semua, kita sampaikan hasilnya. Jika di situ ada kendala, ada kekurangan, ada keluhan, bisa terlihat, dan situlah kita evaluasinya. Jadi inovasi ini ya kami berterima kasih sekali kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau atas inovasi yang beliau berikan ini kan. Jadi selama ini kan pos vakum kita tahunya mungkin bisa face to face aja ya, nanya itu gimana pelayanan kita, cuma gitu aja ya. Itu kan kalau kita ingat kan. Tapi sejak ada inovasi yang dikeluarkan oleh Bapak Ketua, Bapak Imam Santoso, akhirnya kita mampu mensinergiskan itu kan. Kita bisa tahu sejauh mana pelayanan pos vakum itu betul-betul ada di hati masyarakat. Gambarannya juga bisa kita lihat. Iya, jadi kita bisa langsung tahu begitu. Nah, alhamdulillah selama ini dari pembinaan yang sudah kita laksanakan di pos vakum, hasilnya alhamdulillah bagus semua. Ya, karena memang kita selalu monitoring ya, baik saya selaku pengawas bagian hukum merangkap pos vakum, pengawas pos vakum, kemudian panmurnya, kemudian sekretaris, panitra, kemudian semua elemen aparat Pengadilan Negeri Lubuk Linggau selalu memberikan pembinaan, evaluasi setiap bulan. Dari dengan adanya monitoring tersebut, kita bisa mengevaluasi semuanya.
Oke, sobat peradilan, tadi kita sudah bahas begitu panjang dan juga detail tentang Kosbakum, tapi kalau dari sisi Mami nih, selaku hakim pengawas hukum dan langsung bahkan hakim pengawas Kosbakum, Mami ya, yang ingin disampaikan kepada teman-teman di Kosbakum KM Legal. Ya, baik. Untuk Kosbakum ya, khususnya Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Ada background sedihnya nih. Oh, iya. Harapan kami tentunya dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ya, teruslah untuk menjaga dan mengutamakan kualitas layanan, Mas Nandi. Karena kualitas layanan terbaik itu tentunya kita jadikan prioritas untuk memberikan layanan kepada pengguna layanan Kosbakum ya. Kemudian bagaimana kita memberikan layanan terbaik itu tentunya kita memahami dengan jelas tupoksi kita ya, tugas, pokok dan fungsi kita selaku Kosbakum ya. Nah, tentu dan harus berupaya kita mampu menjalankan kewajiban Kosbakum dan berupaya juga semaksimal mungkin untuk tidak melakukan larangan-larangan yang diatur oleh Perma nomor 1 tahun 2014 pasal 30 untuk kewajibannya dan pasal 28 untuk kewajiban petugas, kemudian pasal 30 untuk larangan-larangannya begitu. Sehingga kami juga selaku aparat Pengadilan Negeri Lubuk Linggau juga tidak lupa mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada Kosbakum yang saat ini diketuai oleh Bapak Edward Antoni SHMH atas kerjasama yang terjalin selama ini, dan juga semoga kita semua ya, baik yang berada di Kosbakum dan juga aparat Pengadilan Negeri Lubuk Linggau mampu mensinergiskan dan memaksimalkan pelayanan kita di Kosbakum sebagai wujud dalam memberikan pelayanan prima ya, pelayanan prima bagi masyarakat warga Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Dan terakhir Mas Mardi, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Bapak Imam Santoso SH, atas support kemudian motivasi dan dukungannya begitu. Mungkin demikian Mas Mardi. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih Mami ya dengan Bapak Ketua yang sudah mensupport dengan sangat mensupport sekali. Terus untuk perkembangan utama di Kosbakum. Iya betul. Iya. Apalagi kita saat ini kan sedang menghadapi perlombaan Kosbakum ya. Jadi betul-betul ya sangat terasa sekali support dan bimbingan beliau ya. Terima kasih Mami ya. Sama-sama Mas Mardi. Saya akan ingat nomor sepatu Mas Mardi dan nomor baju ya. Ya baik, mungkin demikian ya dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga sobat peradilan telah mendengarkan podcast Pelupo KM Lubuk Linggau tentang Kosbakum. Sampai jumpa di podcast dan juga tema-tema selanjutnya Pelupo Podcast KM Lubuk Linggau.